got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Pada video kali ini kita akan bahas gerak pada tumbuhan. Tumbuhan juga melakukan gerak, tetapi gerak yang dilakukan tumbuhan tidak seperti hewan dan manusia. Gerakan pada tumbuhan sangat terbatas, biasanya gerakannya tidak berpindah tempat kecuali yang bersel satu. Gerakan yang dilakukan hanya oleh bagian tertentu, misalnya bagian ujung tunas, ujung akar, atau bagian lembar daun tertentu, kecuali tumbuhan bersel satu. Gerakan tumbuhan dapat diamati dengan adanya pertumbuhan tanaman yang menuju ke arah tertentu. Gerak pada tumbuhan. Berdasarkan sumber rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama gerak etionom, yang kedua gerak endonom. Yang pertama gerak etionom. Gerak etionom merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia. Berdasarkan arah respon gerak etionom dibedakan menjadi yang pertama gerak tropisme, yang kedua gerak nasti, yang ketiga gerak taksis. Yang pertama gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Bila gerakannya mendekati arah rangsangan disebut tropisme positif, sedangkan jika gerak responnya menjauhi arah datangnya rangsangan disebut tropisme negatif. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 5. Yang pertama fototropisme, yang kedua geotropisme, yang ketiga hidrotropisme, yang keempat kemotropisme, dan yang kelima tikmotropisme. Yang pertama yaitu fototropisme. Fototropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contoh dari fototropisme adalah pertumbuhan koleoptil rumput menuju arah datangnya cahaya. Yang kedua yaitu geotropisme. Geotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan oleh rangsangan gaya gravitasi bumi. Geotropisme positif jika gerak responnya menuju ke bumi atau menuju ke bawah, misalnya gerak pertumbuhan akar. Geotropisme negatif jika gerak responnya menjauhi bumi atau menuju ke atas, misalnya gerak pertumbuhan batang. Yang ketiga yaitu hidrotropisme. Hidrotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa air. Gerak akar tumbuhan selalu menuju ke tempat yang basah atau berair, misalnya gerakan akar kaktus untuk mencari air. Yang keempat yaitu kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia, misalnya gerakan akar yang menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah. Yang kelima yaitu tikmotropisme. Tikmotropisme adalah pergerakan pertumbuhan sel tanaman yang dirangsang oleh sentuhan. Contohnya dari tikmotropisme adalah pertumbuhan tanaman sulur seperti anggur dan tanaman yang pertumbuhannya merambat dan memiliki sulur yang membelit bagian penumpangnya, dan pada Brunnichia ovate. Selanjutnya gerak taksis. Taksis adalah gerak seluruh atau bagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Ditinjau dari macam sumber rangsangannya, taksis dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis. Yang pertama yakni fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya, misalnya klorofil yang bergerak menuju arah datangnya cahaya. Yang kedua, kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia, misalnya spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan. Sel telur tersebut mengeluarkan zat kimia yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Selanjutnya yakni fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari, misalnya bunga pukul 9 yang mekar sekitar pukul 9. Dan bunga pukul 4 yang mekar pada sore hari dan menutup esok paginya. Selanjutnya yakni niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Istilah niktinasti berasal dari bahasa Yunani, yakni nux yang berarti malam. Umumnya daun-daun tumbuhan polong-polongan yang akan menutup pada waktu malam.
Daun-daun tersebut akan membuka kembali pada pagi hari. Selain disebabkan oleh suasana gelap, gerak tidur daun-daun tersebut dapat terjadi akibat perubahan tekanan turgor di dalam persendian daun. Misalnya, gerak tidur daun pohon turi di malam hari yang mengatupkan daunnya saat hari mulai gelap. Yang kedua, yakni seperti tanaman kembang turi yang daunnya membuka lebar sepanjang hari, yakni pagi hingga menjelang sore hari. Dan yang ketiga, yakni seperti tanaman kembang turi yang daunnya menutup atau gerak tidur menjelang malam hari sampai menjelang pagi hari. Selanjutnya, tikmonasti. Tikmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan mekanis berupa sentuhan atau tekanan. Istilah tikmonasti berasal dari bahasa Yunani, yaitu tikma yang berarti sentuhan. Gerak tikmonasti disebut juga dengan seismonasti. Misalnya, gerak mengatupnya daun putri malu karena terkena sentuhan. Respon mengatup akan terjadi dalam waktu singkat sekitar 1-2 detik. Untuk kembali ke posisi semula, tumbuhan putri malu membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Mekanisme gerak ini juga disebabkan oleh pengaruh perubahan tekanan turgor di dalam sel-sel pada persendian daun. Yang selanjutnya, termonasti. Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Misalnya, mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Selanjutnya, haptonasti. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Misalnya, menutupnya daun tanaman kantung semar dan Venus ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar. Yang selanjutnya, nasti kompleks. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Contoh gerak nasti kompleks adalah gerakan membuka dan menutup pada stomata. Yang terakhir yaitu gerak autonom atau gerak endonom. Gerak autonom merupakan gerak tumbuhan yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Diduga gerak yang terjadi disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Gerak autonom disebut juga gerak endonom atau gerak spontan. Contoh gerak autonom antara lain: yang pertama, gerak protoplasma pada sel-sel daun tanaman lidah buaya dan umbil lapis bawang merah yang masih hidup. Yang kedua, gerak melengkungnya kuncup daun karena perbedaan kecepatan tumbuh. Yang terakhir, gerak tumbuhan ketika tumbuh seperti tumbuhnya akar, batang, daun, dan bunga. Pada tumbuhan yang sedang mengalami masa pertumbuhan, terjadi penambahan massa dan jumlah sel. Pertumbuhan ini disebut gerak autonom. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.